Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agnes Cahya Sembiring, saya dari kelas 10 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dasar laut. Apa itu morfologi dasar laut? Morfologi dasar laut merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk, struktur, dan juga yang mempelajari tentang fitur-fitur yang ada di permukaan laut. Nah, dari morfologi dasar laut itu dimulai dengan adanya daratan. Nah, kita semua mengetahui apa itu daratan. Dilanjut dengan pantai. Kita juga pasti tahu apa itu pantai. Pantai merupakan pertemuan antara daratan dan juga lautan. Nah, yang setelah pantai ada juga yang namanya Pulau Gunung Api. Nah, apa itu Pulau Gunung Api? Jadi, Pulau Gunung Api itu terbentuk dari aktivitas vulkanik di dasar laut. Pulau Gunung Api ini juga terbentuk ketika gunung api laut meletus dan mendorong material vulkanik ke atas permukaan air, sehingga membentuk daratan yang baru. Akibat proses pembentukan ini, Pulau Gunung Api umumnya memiliki topografi yang curam dan berbukit, dan puncak gunung yang menonjol. Nah, Pulau Gunung Api ini sering ditemukan secara geologi itu aktif secara vulkanik, seperti di sepanjang jalur pertemuan lempeng tektonik. Nah, dilanjut dengan patahan tengah samudra. Apa itu patahan tengah samudra? Patahan tengah samudra itu merupakan fitur topografi dasar laut yang terbentuk akibat proses tektonik lempeng bumi. Patahan tengah samudra ini juga lembah yang memanjang yang terbentuk di dasar samudra di sepanjang batas antara dua lempeng tektonik yang saling bergerak menjauh satu sama lain. Proses pemisahan lempeng ini menyebabkan munculnya celah atau retakan di dasar laut yang membentuk patahan yang memanjang sehingga ribuan kilometer. Lanjut dengan zona abisial. Apa itu zona abisial? Zona abisial itu merupakan wilayah di dasar laut yang berada pada kedalaman lebih dari 4.000 meter dari permukaan laut. Zona yang memiliki kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Kita bisa melihat dari gambar tersebut. Dengan tekanan air yang sangat tinggi, suhu yang rendah dan sedikit sinar matahari yang masuk. Meskipun kondisinya ekstrim, zona abisal juga dihuni oleh berbagai organisme laut yang unik dan telah beradaptasi dengan baik, seperti ikan, udang, dan hewan dasar laut lainnya. Nah, dilanjut dengan guyot. Apa yang dimaksud dengan guyot? Guyot itu merupakan bentuk topografi dasar laut yang berada di bawah laut, yang puncaknya terpotong rata, seperti gambar berikut. Dan biasanya dia ini berada pada kedalaman 1.000 sampai 2.000 meter di bawah permukaan laut. Guyot terbentuk dari gunung bawah laut yang puncaknya terpotong rata, biasanya akibat dari erosi dan proses geologi lainnya. Ciri dari guyot ini adalah puncaknya itu datar, berbeda dengan gunung bawah laut lainnya yang memiliki puncak yang runcing. Guyot banyak ditemukan di daerah seperti geologi yang aktif secara vulkanik dan di sepanjang jalur pertemuan lempeng tektonik. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya palung laut. Palung laut adalah lembah cadangan yang sangat dalam di dasar laut. Kita bisa melihat seperti di gambar berikut. Nah,
Jadi, palung laut itu dengan kedalamannya itu bisa mencapai sekitar 10.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, palung laut ini terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik, di mana satu lempeng di bawah lempeng lainnya membentuk cekungan yang sangat dalam. Palung laut umumnya ditemukan di batas pertemuan lempeng tektonik, seperti di Palung Mariana di Samudra Pasifik, di Jawa Indonesia, dan Palung Puerto di Samudra Atlantik. Meskipun kondisinya yang sangat ekstrim, palung laut juga dihuni oleh berbagai organisme yang telah beradaptasi dengan baik, seperti ikan, udang, dan lainnya. Setelah itu dilanjut dengan gunung bawah laut. Nah, ini merupakan bagian yang paling ujung di morfologi dasar laut. Nah, gunung bawah laut adalah bentuk topografi dasar laut berupa elevasi atau tonjolan yang tinggi yang terbentuk akibat vulkanik di dasar laut. Gunung bawah laut ini bisa mencapai ketinggian hingga ribuan meter di dasar laut. Namun puncaknya biasanya berada di kedalaman ratusan hingga ribuan meter di permukaan laut. Gunung bawah laut juga terbentuk melalui vulkanik di mana magma yang keluar dari celah-celah di dasar laut yang membentuk struktur gunung yang tinggi. Gunung bawah laut juga umumnya ditemukan di daerah-daerah yang secara geologi aktif secara vulkanik, seperti di sepanjang pertemuan lempeng tektonik. Nah, meskipun berada di dalam kedalaman yang sangat dalam, gunung bawah laut juga memiliki organisme yang unik yang dapat beradaptasi dengan daerah yang ekstrim. Gunung bawah laut dapat menjadi habitat bagi komunitas ekosistem laut yang kaya dan beragam. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang morfologi dasar laut. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam Imagode. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just